Oke teman-teman, di video ini kita akan jelaskan bagaimana cara melakukan optimasi atau men-setting channel YouTube. Jadi kenapa channel YouTube harus dioptimasi? Ini harus dilakukan karena untuk memudahkan pengunjung menemukan channel dan video yang kita kelola melalui mesin pencari. Dengan semakin mudahnya mesin pencari menemukan channel YouTube kita, maka view pada video yang ada akan semakin banyak. Nah, kalau dengan semakin banyaknya kunjungan ke channel kita, akan semakin meningkat juga jam tonton yang kita dapatkan. Begitu juga jika channel YouTube kita sudah dimonetisasi atau sudah menghasilkan uang, tentunya penghasilan YouTube kita juga akan bertambah. Selain kita harus melakukan optimasi pada channel, kita juga harus tetap sesering mungkin mengupload video. Nah, teman-teman sudah subscribe di channel ini apa belum? Ayo kita subscribe dulu biar teman-teman bisa mendapatkan kabar kalau ada video baru tentang tutorial YouTube. Oke, kita lanjut. Pertama, buka YT Studio menggunakan browser. Oke, kita buka dulu. Kita gunakan yang ini ya, Google. Kemudian kita tulis di sini YT Studio, YouTube Studio. Lanjut enter. Kemudian kita buka yang https://2m.youtube.com login YouTube. Kita tunggu. Nah, jadi YT Studionya sekarang sudah terbuka di browser. Biar lebih jelas tampilannya, ini kita miringkan saja ya. Oke, sekarang kita lebarkan seperti ini biar lebih mudah dilihat, lebih enak ya. Kita sudah berada di halaman YT Studio. Kemudian bisa kita lihat di paling atas ini ada tulisan studio, kemudian dashboard channel. Di bagian dashboard channel ini ditampilkan performa video terbaru yang terakhir diupload ya. Terus di sini analisis channel, lanjut di sini ide untuk Anda. Kita ke bagian samping kiri. Nah, kemudian di sini ada huruf M karena di channel ini belum ada fotonya. Jadi jika channel teman-teman belum ada ditambahkan foto profil, maka yang tampil adalah huruf pertama atau huruf awal daripada nama channel teman-teman. Kemudian di bawahnya channel Anda, nama channel ini masih belajar ya. Lanjut di bawahnya dashboard tampilannya seperti ini. Kemudian konten, analitik, lanjut komentar, terus subtitle, hak cipta, penghasilan, penyesuaian, koleksi audio. Nah, untuk melakukan optimasi atau pengaturan di channel yang baru kita buat, caranya kita klik setelan. Oke, kita sekarang sudah berada di halaman setelan. Di paling atas ini tulisan setelan, terus umum. Kita ke bagian umum dulu ya. Bagian umum di sini ada unit default, mata uang. Nah, bagian mata uang ini kita sesuaikan dengan mata uang yang kita gunakan. Karena kita di Indonesia, jadi kita pilih IDR. Kita cari dulu IDR. Nah, ini dia IDR rupiah Indonesia. Kemudian di bagian channel. Di bagian channel ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama info dasar, setelan lanjutan, kemudian kelayakan fitur. Kita ke bagian info dasar dulu. Di bagian info dasar, di bawahnya ini ada kolom negara domisili. Ini kita klik. Lalu kita pilih Indonesia karena kita berada di Indonesia. Kemudian kata kunci. Kata kunci atau keyword adalah kata atau frasa yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan hal yang ingin dicari pada mesin pencarian, sehingga konten akan lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet atau calon pengunjung ya. Lanjut, apa fungsi daripada kata kunci atau keyword? Nah, fungsinya untuk mengoptimasi konten atau video yang ada di channel agar lebih mudah ditemukan oleh calon pengunjung. Selain itu, optimasi konten kata kunci juga memiliki fungsi untuk membantu mesin pencari menemukan video yang telah kita upload sesuai dengan topik yang dicari oleh calon pengunjung. Kemudian dengan kata kunci yang tepat, nantinya akan bisa membantu mendapatkan peringkat teratas pada video yang telah kita upload di mesin pencarian.
Oke, kita langsung saja ke kolom kata kunci. Nah, caranya ini kita klik ya, kemudian kita tambahkan kata-kata yang cocok dengan isi atau tema daripada channel yang kita buat. Jika channel teman-teman berisi tentang perkebunan, mungkin teman-teman bisa tambahkan kata kunci di sini, misalnya cara menanam cabai, cara merawat tanaman. Oh, ini kurang satu huruf ya. Cara merawat tanaman. Kemudian kita tambahkan lagi cara memanen, cara memupuk, cara membersihkan tanaman, hasil tanaman. Yang jelas kata apa saja yang penting cocok dengan misalnya pertanian, ya kita buat kata-kata yang sesuai dengan pertanian. Oke, ini kita hapus dulu. Jika channel teman-teman berisi tentang memasak, maka di sini bisa kita tambahkan kata kunci misalnya cara memasak, cara membuat bumbu, cara menggoreng, cara mengiris, atau apa saja yang penting cocok dengan kata-kata di dalam memasak ya. Nah, jika tentang vlog atau perjalanan, di sini bisa teman-teman tambahkan kata kunci misalnya keindahan alam, keindahan alam, suasana alam, suasana pedesaan, dan kata-kata lain yang cocok dengan atau berhubungan dengan vlog yang teman-teman buat. Nah, karena ini tentang tutorial, maka di sini akan saya tambahkan kata kunci yang berhubungan dengan tutorial. Di sini sudah saya siapkan kata kuncinya. Ini tinggal saya copy, kemudian saya akan tambahkan di kolom kata kunci. Kemudian maksimal huruf yang bisa kita tuliskan di sini adalah sebanyak 500 huruf, dan di antara kata kita batasi dengan koma. Di sini ada keterangannya, masukkan nilai yang dipisahkan dengan koma. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian setelan lanjutan. Penonton, sederhanakan alur kerja Anda dengan memilih setelan channel. Jika Anda melewatkan pertanyaan ini, Anda akan diwajibkan untuk mengidentifikasi setiap video di channel Anda yang dibuat untuk anak-anak. Setelan ini akan memengaruhi video Anda dan yang akan datang. Setelan untuk masing-masing video akan mengganti setelan channel. Oke, di bawahnya ada tulisan Anda ingin menetapkan channel Anda sebagai channel yang dibuat untuk anak-anak. Oke, ini tidak usah kita baca. Jadi di sini ada pilihan ya. Yang paling atas ya, channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Jika channel Anda tentang anak-anak, misalnya anak bermain atau anak lagi ngapain gitu, pokoknya channelnya tentang anak-anak, maka yang teman-teman harus pilih adalah yang bagian atas. Kemudian yang kedua, tidak. Tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Yang paling bawah, jika ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Nah, jadi kalau kita pilih yang paling bawah, setiap kali kita upload maka akan ditanyakan apakah video yang kita upload nanti atau bukan tentang anak-anak. Pokoknya nanti kita akan disuguhi dengan menu seperti ini, teman-teman. Nah, karena channel ini tentang tutorial YouTube, maka di sini saya akan pilih yang bagian nomor 2. Tidak, tetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Oke, kemudian di bawahnya tag otomatis. Jangan tampilkan kata-kata yang berpotensi tidak pantas. Ini sebaiknya kita conteng ya. Subtitle otomatis terkadang berisi kesalahan. Setelan ini mencegah kata-kata yang berpotensi tidak pantas agar tidak ditampilkan. Kemudian iklan ini kita abaikan. Lanjut, klip ini bisa kita aktifkan dan bisa tidak. Kita baca keterangannya. Jika Anda membatalkan pilihan opsi ini, penonton tidak akan bisa mengambil klip konten Anda, dan klip konten Anda yang sudah ada akan dinonaktifkan. Jika Anda memilih opsi ini lagi, klip konten Anda yang sudah ada akan diaktifkan kembali. Oke, ini bisa kita conteng dan bisa tidak. Ini akan saya coba conteng ya. Kemudian di bagian kelayakan fitur. Oke, kelayakan fitur ini terdiri dari fitur standar, fitur menengah, dan fitur lanjutan. Fitur standar mengupload video, membuat playlist, serta menambahkan kolaborator dan video. Fitur menengah, fitur berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail custom, live streaming, dan banding. Kemudian fitur lanjutan mengupload lebih banyak video dan live streaming per hari
serta kelayakan. Oke, ini kita bisa lihat lanjutannya ya. Kita klik ini. Nah, di sini ada keterangan mulai bangun channel YouTube Anda dan perbanyak jumlah penonton dengan berbagi fitur ini, mengupload video, membuat playlist, menambahkan kolaborator ke playlist, menambahkan video baru ke playlist yang sudah ada. Oke, untuk cara membuat playlist nanti akan saya buatkan videonya ya. Kemudian persyaratan untuk mendapatkan fitur standar, syaratnya channel tidak memiliki teguran, pedoman komunitas yang belum terselesaikan. Lanjut fitur menengah. Fitur menengah, temukan cara baru untuk berinteraksi dengan penonton dan bangun brand pribadi untuk dan dengan lebih banyak fitur. Video berdurasi lebih dari 15 menit, thumbnail custom, live streaming. Persyaratan untuk mendapatkan fitur standar diaktifkan fitur dan verifikasi nomor telepon. Oke, jadi untuk mengaktifkan yang bagian nomor 2 ini kita harus verifikasi menggunakan nomor HP ya. Untuk cara verifikasinya mungkin bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya. Kemudian ke bagian fitur lanjutan. Fitur lanjutan menyiarkan lebih banyak live streaming. Oke, ini tidak usah kita baca ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Ini kita abaikan saja. Kemudian kita ke bagian default upload. Oke, untuk default upload ini teman-teman bisa tambahkan judul secara default ya. Tapi kalau kita tambahkan judul secara default sepertinya kurang cocok ya, karena setiap video judulnya beda-beda. Kemudian deskripsi. Ini misalnya kita akan menambahkan misalnya ini, jangan lupa subscribe. Oke, ini saja mungkin. Oke, bisa teman-teman tambahkan kata-kata yang sesuai dengan keinginan Anda dan kebutuhan. Jadi jika kita menambahkan deskripsi secara default seperti ini, nanti setiap kali kita upload, secara otomatis deskripsi yang kita tulis ini akan muncul di video yang kita upload nantinya. Kemudian kita bisa juga menambahkan tulisan atau tag pada deskripsi yang sudah kita tambahkan kata-kata pada kolom ini. Lanjut ke bagian visibilitas. Nah, visibilitas ini ada 3, publik, pribadi, kemudian tidak publik. Sebaiknya ini kita pilih yang tidak publik atau pribadi dulu. Oke, kita pilih tidak publik. Kemudian tag. Tag ini kita bisa juga tambahkan secara default ya. Misalnya kita buat sesuai dengan nama channel kita. Masih belajar. Masih belajar channel. Oke, jadi setiap kali saya mengupload video akan muncul tag otomatis seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke bagian setelan lanjutan. Ini terdiri dari segmen otomatis. Ini kita aktifkan saja. Kemudian lisensi YouTube standar ini kita abaikan. Kategori ini kita sesuaikan. Misalnya tentang vlog jalan-jalan, ini kita pilih yang blog dan orang. Misalnya tentang tutorial, kita bisa pilih cara dan gaya. Atau tentang game, kita bisa pilih game. Sesuai dengan channel yang teman-teman miliki ya, karena di sini merupakan channel tutorial, jadi yang saya pilih adalah cara dan gaya. Lanjut ke bagian sertifikasi bahasa dan tag, ini bisa kita abaikan ya. Lanjut kita ke bagian komentar. Nah, di bagian komentar ini terdiri dari beberapa opsi pilihan ya. Yang pertama, izinkan semua komentar. Jadi jika kita aktifkan yang bagian izinkan semua komentar, maka semua kata atau kalimat apapun bisa masuk ke komentar di video yang kita upload. Baik itu kata-kata bagus atau kata-kata yang kotor, tetap bisa masuk ke komentar. Kemudian yang kedua, tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Nah, sebaiknya kita pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa juga meningkatkan pengetatan. Caranya kita beri tanda conteng pada tingkatkan pengetatan. Jadi kalau kita aktifkan yang bagian nomor 2 ini, kata-kata yang tidak sopan tidak akan bisa masuk ke kolom komentar pada video yang kita upload atau yang kita miliki di channel kita tentunya ya. Lanjut ke nomor 3, tahan semua komentar untuk ditinjau. Ini bisa juga kita pakai yang ini, jadi semua komentar yang masuk tidak akan tampil secara otomatis sebelum kita tinjau kemudian kita aktifkan. Yang keempat, nonaktifkan komentar. Jadi jika kita aktifkan yang bagian ini, maka semua pengunjung, semua yang melihat atau menonton video kita tidak akan dapat berkomentar. Jadi singkatnya, menu komentarnya tidak aktif ya. Dan di sini saya akan aktifkan yang nomor 2. Kemudian ini saya akan tambahkan conteng. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa coba meninggalkan komentar dengan kata-kata yang tidak sopan. Insya Allah kata-kata yang teman-teman tuliskan tidak akan bisa masuk ke komentar di video pada channel ini. Terus izin.
Nah, di bagian izin ini kita bisa menambahkan email, kemudian komunitas. Yang pertama, moderator. Ini kita bisa menambahkan moderator untuk channel yang kita kelola ya. Kemudian pengguna yang disetujui. Lanjut, pengguna tersembunyi. Terus di bawah live redirect. Ini saya belum pernah coba ya. Terus ke bawah, channel tertentu akan dapat mengalihkan ke konten saya. Ini juga saya belum pernah coba ya. Terus kata-kata yang diblokir. Nah, teman-teman. Jadi di sini kita bisa memblokir kata-kata yang tidak kita inginkan ada di kolom komentar. Kita contohkan ini ya. Nah, misalnya kata-kata ini. Jadi ketika pengunjung mengetikkan kata-kata ini, maka komentar yang diberikan oleh pengunjung tidak akan bisa tampil di video kita. Oke, ini saya hapus dulu. Kemudian blokir link. Jika ini kita aktifkan, maka pengunjung tidak bisa berkomentar dengan menambahkan link. Misalnya link apa gitu, link promosi atau link apa ya. Kan banyak tuh kejadian pengunjung berkomentar dengan menambahkan link, misalnya link afiliasi atau link apalah gitu. Kemudian di bagian default. Nah, untuk default ini sudah kita setting tadi ya. Lanjut di bagian ini, pesan live chat. Ini bisa kita aktifkan dan bisa tidak. Kemudian perjanjian, ini peraturan dari YouTube ya. Nah, setelah kita setting semuanya, kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian bagaimana cara menambahkan foto profil di channel yang kita miliki? Nah, caranya kita klik di sini. Kita klik lihat channel di YouTube. Kemudian kita klik sesuaikan channel Anda. Oke, ini adalah halaman penyesuaian channel Anda. Kemudian di bawahnya ada terdiri dari 3 bagian. Pertama tata letak, kemudian branding, info dasar. Di bagian tata letak ini kita bisa atur tata letak daripada halaman awal channel yang kita miliki. Pertama, sorotan video, tambahkan video ke bagian atas halaman beranda channel Anda. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita lihat channel masih belajar ini, halaman awalnya masih standar ya, atau masih bawaan pabrik. Oke, sekarang kita coba setting ya. Di bawah sorotan video ini ada cuplikan channel untuk pengguna yang belum subscribe. Untuk menambahkan caranya seperti ini teman-teman. Kita klik tambahkan. Selanjutnya kita cari video yang akan kita letakkan di halaman awal, dikhususkan untuk pengunjung yang belum subscribe. Misalnya kita akan tambahkan yang ini ya, cara membuat channel YouTube. Ini kita klik. Oke, ini sudah berhasil kita tambahkan. Selanjutnya di bawahnya video unggulan untuk subscriber yang kembali. Ini bisa kita tambahkan dengan cara klik tambahkan. Kemudian kita bisa pilih video yang akan kita letakkan di halaman awal untuk pengunjung yang sudah subscribe. Kita coba yang ini, cara upload video ke YouTube. Kalau tadi yang pertama yang ini ya, yang kedua yang ini. Oke, ini berhasil kita tambahkan ya. Lanjut di bagian unggulan. Di bagian unggulan nanti kita bisa susun, misalnya yang paling awal ini video yang populer atau video yang baru diupload atau video apalah sesuai dengan settingan kita ya. Di sini secara default sudah tersetting yang paling atas adalah video singkat. Karena di sini belum ada video singkat atau short video, maka di beranda channel masih belajar ini belum ada ditampilkan. Kemudian yang kedua, video. Jadi semua video yang kita upload akan tampil di sini. Nah, kita bisa juga tambahkan misalnya playlist. Tambahkan bagian. Oke, kita tambahkan yang ini saja ya, video populer. Nah, di sini ditampilkan video yang terpopuler atau terbanyak dikunjungi oleh pengunjung tentunya ya, yang paling banyak ditonton gitu maksudnya. Kemudian bagian branding. Nah, ini dia teman-teman. Di bagian branding yang paling atas adalah foto. Foto profil Anda akan muncul saat channel Anda ditampilkan di YouTube, misalnya di samping video dan komentar. Ini teman-teman. Ini kan belum ada fotonya, jadi yang tampil di sini hanya huruf M sesuai dengan nama channel masih belajar, jadi huruf awalnya ya. Nah, untuk menambahkan video caranya kita klik upload.
Oke, ini sudah saya siapkan logo profil MBC Masih Belajar Channel. Nah, mantap nih. Caranya kita klik, kemudian open. Oke, selanjutnya kita klik selesai. Nah, foto profil sudah berhasil kita tambahkan. Lanjut ke bagian gambar banner. Gambar banner ini di bagian sini, teman-teman. Jadi kalau kita tambahkan gambar banner, maka di sini akan tampil gambar yang kita upload di bagian gambar banner ini. Contohnya ini, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, contohnya ini salah satu channel yang sudah ditambahkan gambar atau foto banner ya. Nih, kita baca dulu. Gambar ini akan muncul di bagian atas channel Anda. Oke, ini di bagian atas channel ya. Kemudian untuk hasil terbaik di semua perangkat, gunakan gambar berukuran minimal 2048 dikali 1152 pixel, maksimal 6 MB. Oke, sekarang kita coba tambahkan banner. Caranya kita klik upload, kemudian kita cari gambar yang sudah kita siapkan. Oke, saya akan gunakan gambar ini ya, teman-teman. Caranya kita klik, kemudian open. Oke, di sini kita bisa lihat yang paling atas ini dapat dilihat di TV, kemudian dapat dilihat di desktop. Seperti ini ukurannya kalau di desktop, kalau di TV seperti ini. Kemudian dapat dilihat di semua perangkat. Oke, ini kita klik saja, selesai. Nah, jadi yang perlu diingat untuk ukuran banner atau gambar yang letaknya di atas seperti ini adalah 2048 dikali 1152 pixel, maksimumnya 6 MB. Oke, kemudian watermark ini bisa kita tambahkan ya, watermark. Jadi watermark ini posisinya ada di sini, teman-teman, di sudut kanan bawah. Kita coba tambahkan watermark, upload. Kita gunakan yang gambar ini tadi saja ya, MBC, open. Oke, ini sudah sesuai. Jika belum sesuai ukurannya bisa ditarik seperti ini, dikecilkan. Oke, selanjutnya kita klik selesai. Oke, dan untuk watermark sudah berhasil kita tambahkan. Kemudian ke bagian info dasar. Yang paling atas ini nama, ini maksudnya nama channel ya. Pilih nama channel yang mewakili diri dan konten Anda. Ini sudah terisi secara otomatis sesuai dengan nama channel yang kita buat ya. Kemudian handle, pilih nama sebutan unik untuk channel Anda dengan menambahkan huruf dan angka. Ini sudah kita buat di awal ya saat membuat channel, atau bisa juga kita ganti jika kita ingin menggantinya. Nah, kita ke bagian deskripsi. Di bagian deskripsi ini nantinya akan tampil di halaman awal bagian tentang, teman-teman. Nah, ini kan belum ada isinya ya. Jadi bisa kita tambahkan di sini. Misalnya kita tulis Oke, kira-kira isinya seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum, selamat datang di channel Masih Belajar. Channel ini berisi tentang tutorial YouTube, mulai dari cara membuat email. Ini kita tambah lagi ya. Cara membuat channel YouTube, cara mengupload video di YouTube, cara agar video banyak pengunjung, dan lain sebagainya. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Masih Belajar ini. Nah, jika channel teman-teman tentang perkebunan atau tentang jalan-jalan, maka di sini bisa teman-teman sesuaikan ya. Atau bisa juga teman-teman isi dengan kata-kata yang lain, jadi tidak harus seperti ini. Oke, kemudian di bawahnya URL channel ini sudah tersetting secara default ya. Terus link ini bisa kita tambahkan link juga.
Oke, ini kita abaikan. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita lanjutkan dengan publikasikan. Oke, perubahan dipublikasikan. Sekarang kita lihat channelnya ya, di home screen-nya, di halaman awal maksudnya. Oke, halaman awalnya sudah berubah jadi seperti ini, teman-teman. Oke, pada video ini video yang kita unggulkan. Kemudian di bawahnya video, semua video tampil di sini ya. Lanjut di bawahnya video populer. Ini yang paling banyak ditonton. 10 dan 4, maklum channel baru, dan mudah-mudahan nanti banyak pengunjungnya ya. Terus ini tidak ada perubahan karena tidak ada diatur ya. Lanjut ke bagian tentang. Nah, ini teman-teman, yang baru saja kita tambahkan deskripsi channel. Assalamualaikum, selamat datang di channel Masih Belajar. Channel ini berisi tentang tutorial YouTube, mulai dari cara membuat email, cara membuat channel YouTube, cara mengupload video di YouTube, cara agar video banyak pengunjung, dan lain sebagainya. Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru di channel Masih Belajar ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Semoga saja pengoptimasi atau pengoptimalan channel ini bisa berhasil, sehingga mendapatkan pengunjung yang banyak dan bisa memberi banyak manfaat kepada banyak orang tentunya ya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.